Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbeda ini izinkanlah saya yang saya hormati para sesepuh, para ulama, alim ulama, ustazah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Insyaallah pada kesempatan di malam hari ini kita akan sama-sama kembali merefresh atau meningkatkan keimanan kita sama-sama kembali meningkatkan wawasan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan di awal oleh Pak Muhrodi, bahwasanya kenikmatan iman Islam, atau kita bisa sebut juga dengan hidayah, ini begitu amat mahal dan wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri, karena dengan cara itulah yang dapat menjadikan kita untuk selamat di dunia dan juga di akhirat. Tanpa hidayah itu, tanpa keimanan, tanpa keislaman kita, maka kita tidak bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Kita tidak bisa mendapatkan keselamatan di akhirat. Sedangkan kita bisa melihat mungkin saudara kita, mungkin tetangga, mungkin di lingkungan kita yang belum Allah beri hidayah. Mungkin diri kita, jika kita evaluasi, masih sering juga lalai dari hidayah ini. Dan semoga keberadaan kita di sini, di waktu yang barokah, di tempat yang barokah, merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita terus mendapatkan hidayah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mewarisi ilmu-ilmunya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, melanjutkan yang kami sampaikan, bahwasanya hidayah ini begitu amatlah mahal. Hidayah ini begitu amatlah mahal. Dan hidayah ini dapat kita peroleh dengan cara kita mendapatkan kebenaran. Kita mendapatkan kebenaran. Begitu mahalnya hidayah ini, maka surah yang selalu kita baca, bisa jadi yang paling banyak kita baca, umat Islam paling banyak membacanya itu surah Al-Fatihah, minimal 17 kali kalau dia sholat 5 waktu, belum lagi sholat sunnahnya, belum lagi di luar sholatnya. Itu muslim yang taat, yang menjalankan sholat. Bahkan muslim yang tidak taat pun hafal surah Al-Fatihah insyaallah. Di dalam surah Al-Fatihah yang begitu sering kita lantunkan, begitu sering kita panjatkan, terdapat doa memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah mahalnya hidayah. Terus dipanjatkan, terus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ditetapkan di jalan yang lurus. Karena tantangan kita ke depannya, terlebih di zaman yang modern ini, banyak sekali cara-cara yang modern juga untuk kita disesatkan dari jalan hidayah ini. Melalui media, internet yang terus update, mungkin sebagian kita yang sudah sepuh tidak mengenal internet, kurang begitu sebagaimana anak-anak muda yang lainnya. Anak muda
di bawah kita begitu ya, di bawah panjenengan. Insya Allah saya masih muda juga. Nah, anak keturunan kita ini Masya Allah luar biasanya diserang oleh berbagai macam informasi yang bisa jadi menambah keimanan, yang bisa jadi menambah keilmuan yang benar, tapi bisa juga justru menyesatkannya dari jalan yang lurus. Meskipun sudah didoakan ya, ihdinas siratal mustaqim, tapi mungkin kita juga sering tidak memahaminya atau mungkin kita tidak meresapinya ketika kita berdoa tersebut. Ya. Maka perlu kita waspadai diri kita dan juga anak keturunan kita ini tentang hal-hal yang menyesatkan tersebut. Hal-hal yang menyesatkan tersebut. Sehingga yang perlu kita pahami bersama bahwasanya untuk mendapatkan hidayah tersebut, maka kita harus yakin betul bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Untuk mendapatkan hidayah, untuk meyakini suatu kebenaran, maka kita harus yakin betul bahwasanya apa yang telah kita jalankan, apa yang telah kita pilih, apa yang telah kita dapatkan warisan mungkin dari orang tua kita berupa agama Islam ini, kita harus yakin betul bahwasanya agama ini adalah agama yang paling benar, satu-satunya agama yang paling benar. Banyak sekali bukti-buktinya, mungkin tidak perlu dalil yang panjang-panjang yang berbahasa Arab. Logika sederhana saja sebagai manusia, ketika membandingkan berbagai macam ajaran, seharusnya menyadari bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling benar, satu-satunya agama yang benar. Banyak sekali logika atau bukti-bukti yang bisa kita cerna, yang membuktikan bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar. Di antaranya kami sebutkan 3 saja. Hanya agama Islamlah yang memiliki buku atau kitab yang dihafal oleh paling banyak manusia, yaitu Al-Quran. Hanya agama Islamlah yang bahkan cara membaca kitabnya ini diatur, kapan panjang, kapan pendek, kapan dibaca dengung, kapan dibaca jelas, kapan ro dibaca tebal, ro dibaca tipis, diatur sedemikian hingga cara membacanya pun diatur dan dijamin keasliannya dari mulai disempurnakan Al-Quran ini sampai hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memalsukannya. Meskipun sudah ada berbagai macam usaha dan jelas Allah juga tantang di dalam Al-Quran ini, silakan membuat tandingannya, tetapi tidak ada yang bisa. Dan secara logika pula 24 jam full di bumi ini bacaan Al-Quran tidak pernah berhenti. Apakah ada buku yang demikian? Apakah ada kitab yang demikian? Keasliannya, cara membacanya paling banyak dihafal oleh umat manusia. Dihafal, tidak hanya dibaca, dihafal. Kita tahu bahwasanya mungkin di Kebumen ini sudah banyak rumah tahfidz. Masya Allah, program menghafal Al-Quran sudah banyak. Apakah ada kitab lain selain Al-Quran yang demikian sempurnanya? Sehingga logika sederhana saja, sebagai umat manusia, sebagai manusia, seharusnya dengan bukti ini seharusnya sudah luluh, artinya sudah nurut. Oh, berarti ini sudah yang paling benar. Sumber ajaran agamanya saja sudah terjamin, tidak bisa dirubah, tidak bisa dipalsukan. Bahasanya bahasa Arab, ada memang terjemahannya supaya memudahkan kita, tapi Al-Quran ini berbahasa Arab yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Maknanya, bacaannya, ya mungkin ada bermacam-macam bacaan seperti kita tahu qiraat, tetapi itu tidak merubah maknanya. Itu satu pemahaman yang perlu kita cerna, perlu kita sadari. Sehingga hidayah ini dengan poin tersebut harusnya kita sudah yakin dengan agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Sumber ajarannya saja sudah paten begitu. Bukti yang kedua adalah hanya agama Islam
hanya agama Islam yang memiliki tokoh atau memiliki founder ya. Hanya agama Islam lah yang dibawa oleh manusia yang begitu sempurna dan jauh dari kesalahan. Agama Islam lah yang memiliki sosok di mana 100% hidupnya, perilakunya mencerminkan ajarannya. Oke. Sosok manusia tersebut membawa ajaran agama Islam di mana 100% hidupnya sesuai dengan apa yang diajarkannya, sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jika kita lihat agama yang lain atau kepercayaan yang lain, tidak ada sosok manusianya, bahkan pendirinya pun atau mungkin nabinya pun yang saat ini ada. Ini yang 100% menunjukkan atau memperlihatkan ajarannya. Bahkan isme-isme atau paham-paham yang lain, komunisme misalkan, Lenin saja tidak 100% komunis begitu. Artinya tidak ada sosok sebagaimana kita yang kita punya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana perjalanan hidupnya tercatat begitu detail. Bagaimana beliau berperilaku terhadap keluarganya, bahkan bagaimana beliau berperilaku berakhlak dengan istrinya Aisyah. Bahkan ketika di kamar mandi, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan pernah mandi bersama istrinya. Artinya direkam, jejaknya direkam begitu. Nah, ini sunnah, mandi bersama istri ini sunnah. Mungkin kita yang sudah puluhan tahun menikah dengan istri, apa sudah pernah menjalankan sunnah ini juga, Allah Allah mungkin baru tahu juga ternyata ini sunnah begitu. Bisa diamalkan mungkin Pak. Oke. Jadi ini salah satu kehidupan yang begitu detail, ya. Bahkan boncengan, naik kendaraan berboncengan itu ada dalilnya. Mana boncengan dalilnya? Ada dalilnya. Bahwasanya Nabi pernah memboncengkan Muadz bin Jabal, ya. Dan ketika itu Nabi memberikan wejangan, sehingga para ulama salah satu hikmah dari dalil tersebut bahwasanya di dalam agama Islam ada dalil tentang boncengan. Sedetail itu. Kemudian satu-satunya manusia yang dalilnya ada yang sampai hadis riwayat Anas menyebutkan bahwasanya menghitung jumlah uban Nabi Muhammad SAW. Ubannya itu dihitung. Ada nggak manusia yang demikian hingga dicatat detail kehidupannya, begitu detail, begitu rinci. Diriwayatkan bahwasanya uban Nabi Muhammad SAW ini tidak lebih dari 20 helai, yang di rambut, di kepala, dan di jenggotnya. Ini tidak lebih dari 20 helai. Artinya apa? Sampai meninggal Nabi Muhammad SAW memiliki rambut yang berwarna hitam. Karena katakanlah 20 helai lah, kata kan tidak lebih dari katakanlah 20 helai saja rambut putihnya, ubannya. Ini pasti dominan warnanya hitam. Sehingga pernah ada yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Nabi. Mungkin pernah kita dengar, saya mimpi bertemu Nabi. Ketika ditanya bagaimana cirinya, rambutnya bagaimana? Rambutnya berwarna putih. Nah, ini sudah ngawur begitu. Artinya tidak bisa dibuktikan bahwasanya itu mimpi bertemu Nabi, karena kita tidak ada yang tahu bagaimana wajah Nabi Muhammad SAW. Hanya tahu berdasarkan riwayat-riwayat yang sudah disampaikan begitu. Ada juga dalil yang menyebutkan tentang keringat Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam hadis yang menjelaskan tentang keringat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada skripsinya di Jogja itu, dari berbagai macam hadis tentang keringat dipersempit lagi, yaitu keringat yang ditampung oleh para sahabat Nabi untuk dijadikan berkah. Jadi keringat Nabi kemudian ditampung dan dijadikan berkah. Itu ada dalilnya. Tadi sudah rambut uban, sekarang keringat. Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang begitu hebatnya catatan kehidupannya. Bahkan kita sekarang sudah tahu tentang perjalanan hidup Nabi melalui buku-buku Sirah Nabawiyah.
Dan dalam sirah nabawiyah ini selama 63 tahun kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya, usia 0 sampai 40 tahun ini lebih sedikit dibahasnya. 0 sampai 40 tahun lebih sedikit pembahasannya. Kemudian usia 40 sampai 63, nah ini lebih banyak mendominasi pembahasannya di dalam buku-buku sirah nabawiyah. Ada buku sirah nabawiyah misalkan tebalnya 1000 halaman. Nah, bisa jadi pembahasan usia 0 sampai 40 tahun ini nggak mungkin lebih dari 50% atau setengahnya. Kebanyakan hanya 25 atau 30%-nya saja, padahal 0 sampai 40 usia yang panjang 40 tahun. Tetapi usia 23 tahun setelahnya dari 40 sampai 63 ini lebih banyak dibahas karena apa? Karena 0 sampai 40 tahun belum banyak yang mencatat tentang perjalanan hidup Nabi. Beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sehingga belum banyak yang mencatatnya. Hanya informasi-informasi secara umum saja. Memang betul beliau adalah cucu seorang tokoh, yaitu Abdul Muthalib. Beliau adalah cucu seorang tokoh, tapi banyak juga cucu-cucu tokoh saat itu. Jadi tidak hanya Abdul Muthalib tokohnya, banyak juga tokoh-tokoh yang lain. Sehingga pencatatan kehidupan Nabi Muhammad SAW dari 0 sampai 40 tahun ini lebih sedikit dibanding usia 40 sampai usia 63 tahun. Dan semakin ke belakang, maka semakin detail pencatatan sirah nabawiyahnya. Jadi 40 sampai 50, 50 sampai 63 ini lebih banyak diriwayatkannya, lebih banyak catatan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena sudah semakin banyak sahabat yang mencatatnya, ya, sudah semakin banyak sahabat yang mencatatnya, sehingga begitu hebatnya pencatatan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari dua poin tersebut, ya, tadi yang pertama dari sumber ajaran agamanya itu Al-Quran, kemudian dari sosok Nabi Muhammad SAW, seharusnya manusia normal dengan logika yang sederhana pun mengakui bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang paling benar, ya. Sehingga kita mantap satu-satunya jalan keselamatan yaitu melalui agama Islam. Karena secara logika sederhana yang jujur, yang ilmiah, ya, tanpa perlu kita, mungkin ada orang yang skeptis, ya, ada orang yang anti dengan dalil kan tidak masuk akal gitu. Jadi anggapannya dalil itu hanya didoktrin, harus percaya, ungkapan-ungkapan bahasa Arab, kemudian kita harus percaya, nggak percaya dengan dalil begitu. Ya, dengan kenyataan tadi itu saja, misalkan dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW, itu seharusnya tanpa dalil pun orang sudah mengakui bahwasanya ajaran yang paling benar adalah ajaran Islam. Kemudian ada poin selanjutnya yang membuktikan bahwasanya ajaran ini adalah ajaran yang paling benar. Bisa kami sampaikan yang berikutnya, misalnya adalah sistem sanad. Sistem sanad. Apa itu sanad? Nah, sanad apa itu? Sanad yaitu, mungkin kita pernah mendengar, ya, memiliki hafalan Quran bersanad atau memiliki hafalan hadis yang memiliki sanad nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi sanad adalah urutan yang menyambungkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu Al-Quran maupun hadis, ya. Bacaan, hafalan, jadi ada urutannya. Nah, di dalam agama Islam ini, sistem inilah yang tidak dipakai oleh ajaran-ajaran lain, tidak dipakai oleh agama-agama lain. Hanya agama Islam lah yang begitu ketat memiliki sistem ini, sistem sanad, ya, memiliki sistem sanad. Jadi ketika kita mendapatkan suatu hadis atau kita mendapatkan suatu ayat Al-Quran, ini sudah melalui proses yang begitu selektif untuk sampai kepada kita bahwa ini adalah sumber agama yang benar. Ini adalah sumber agama yang benar. Sebagai contoh misalnya, imam yang paling terkenal, imam ahli hadis, ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan Amirul Mukminin fil hadis, yaitu Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari ini, masya Allah, begitu cerdasnya luar biasa.
Beliau ini selama 16 tahun perjalanan hanya mendedikasikan atau mengabdikan dirinya untuk memperoleh hadis. Perjalanan luar biasa jauhnya untuk memperoleh hadis. Dari 700 ribuan hadis yang beliau hafal di luar kepala, kemudian beliau saring lagi menjadi 100 ribu dan saring kembali menjadi 7.000 hadis. 7.000 hadis yang beliau sahihkan. Jadi kitab Sahih Al-Bukhari ini yang disebut juga bahwasanya kitab ini kitab kedua setelah Al-Qur'an. Bagaimana kecerdasan bagaimana kecerdasan Imam Bukhari sebagai contoh? Kisahnya yaitu sudah terkenal bahwasanya Imam Bukhari ini memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga masyarakat atau warga sekitar penasaran bagaimana sih kecerdasan beliau ini. Kemudian beliau dipanggil di lapangan, ingin diuji bagaimana kemampuan hafalannya, maka didatangkanlah 10 penguji. Didatangkanlah 10 penguji yang akan ngetes bagaimana kemampuan hafalan dari Imam Bukhari. Bagaimana sistematika ujiannya? Jadi masing-masing penguji ini mengujikan 10 hadis yang sudah diacak-acak. Jadi sudah diacak-acak sanadnya, tadi kita sudah belajar sanad ya, sudah diacak-acak sanadnya, kemudian matannya pun sudah diotak-atik. 10 masing-masing orang, masing-masing penguji menyampaikan 10 hadis yang sudah diacak-acak. Jadi total ada 100 hadis yang akan diujikan kepada Imam Bukhari. Kemudian penguji yang pertama, ketika dia menguji Imam Bukhari, disampaikan soal pertama. Hadisnya seperti ini, disampaikanlah hadis yang sudah diacak-acak. Kemudian apa jawaban Imam Bukhari? Saya tidak tahu. Kemudian lanjut soal kedua. Hadisnya seperti ini, lanjutkan soal kedua. Kan sudah diacak-acak sehingga Imam Bukhari saya tidak tahu. Nah, semakin penasaran warga ini beneran imam yang terkenal hafalannya atau tidak, kok tidak ada yang tahu ya. Kemudian terus sampai penguji yang ke-10, sampai pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang 100. Jawaban Imam Bukhari, saya tidak tahu. 100 pertanyaan diujikan, tidak ada yang tahu jawaban dari ujiannya. Sehingga orang-orang yang menontonnya semakin, wah ini tidak percaya ini dengan Imam Bukhari kalau begini keadaannya ya. Akhirnya apa? Imam Bukhari menjawabnya bahwasanya penguji yang pertama, soal yang pertama tadi disampaikan bunyinya seperti ini. Beliau mengulangi lagi soalnya hanya dengan sekali dengar. Itu salah. Kemudian yang betul adalah seperti ini. Jadi soal yang salah tadi diulangi oleh Imam Bukhari. Soal yang salah kan hanya sekali dengar, sudah diacak-acak tuh hadisnya. Kemudian diulangi, itu salah. Yang benar itu seperti ini, dibenarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian soal yang nomor 2 disampaikan seperti ini. Jadi soal kedua yang salah tadi hanya sekali dengar, langsung dihafal. Kemudian itu salah, yang benar adalah seperti ini. Dirapikan lagi sanadnya, dirapikan lagi matannya. Sampai 100 soal, total 100 soal yang sudah diacak-acak, dengan sekali dengar saja hafal, kemudian dibetulkan dengan yang hadis yang betul. Nah, pada disitulah terbukti kualitas dari kecerdasan Imam Bukhari tentang hafalan. Tidak hanya kecerdasan hafalannya saja, tetapi dalam sistem sanad ini juga dituntut akhlak yang baik, kemudian perilaku yang benar. Sehingga pernah diriwayatkan bahwasanya ketika dia ingin memperoleh hadis, jadi hadis yang kita terima ini memiliki proses yang begitu panjang ya. Dicari melakukan perjalanan, dulu nggak ada kendaraan bermotor, jalan kaki di padang, jalan kaki atau naik unta, naik kuda begitu untuk mendapatkan hadis, sehingga kita bisa dengan mudah dalam kitab hadis di depan ada, tinggal baca saja. Tapi yang kita baca ini prosesnya panjang, selektifnya luar biasa. Ada kisah bahwasanya ketika orang sedang mencari hadis, kemudian didatangilah orang yang katanya punya hadis dari Nabi. Sehingga salah satu imam, saya lupa imam siapa, imam hadis juga, ketika mendatangi ingin mendapatkan hadis dari orang tersebut. Bahwasanya katanya dia memiliki hadis dari Nabi Muhammad SAW. Belum sampai mendengarkan hadis yang disampaikan, beliau melihat bahwasanya orang yang dituju tadi itu manggil kucing. Begitu ya, manggil kucing. Kucingnya disangka dia akan memberikan makanan, kan begitu. Kalau kita manggil kucing, kucing ini menyangka kalau kita akan memberikan makanan. Ternyata tidak diberikan makanan, hanya iseng-iseng manggil saja. Sehingga imam tadi yang akan memperoleh hadisnya tidak jadi mengambil hadis dari orang tersebut, karena orang tersebut sudah bohongi kucing.
ya, sudah membohongi kucing. Sehingga selektifnya dalam meroleh hadis ini tidak hanya dari segi hafalannya saja, tapi dari bagaimana sanad atau perawi-perawi yang ada ini terjaga juga akhlaknya, terjaga juga kejujurannya, tidak melakukan hal-hal yang negatif, tidak melakukan kemaksiatan begitu. Dikisahkan bahwasanya Imam Bukhari suatu saat ingin berburu. Imam Bukhari ini ingin berburu dengan teman-temannya. Kemudian latihan dulu sebelum berburu, latihan memanah. Ketika latihan memanah ini ternyata meleset. Panah dari Imam Bukhari ini meleset kena pagar tetangga rumah Imam Bukhari. Hanya sedikit saja tercuil pagarnya. Hanya sedikit saja tercuil pagar dari tetangganya ini. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan kepada pembantunya, tolong sampaikan ke teman-teman yang lain, saya tidak jadi ikut berburu pada hari ini. Kemudian disampaikanlah pembantunya datangi teman-teman Imam Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari tidak jadi berburu. Sepulangnya pembantu tersebut, kemudian Imam Bukhari menyuruh kembali, tolong sampaikan kepada tetangga kita, tetangga saya ini yang pagarnya tadi terkena panah walaupun tercuil sedikit saja, tolong sampaikan saya minta maaf dan silakan sebutkan berapa yang harus saya ganti. Berapapun akan saya ganti. Hanya nyenggol pagarnya saja, lecet sedikit saja. Imam Bukhari bilang ke pembantunya, tolong sampaikan berapapun harganya akan saya ganti. Kemudian disampaikanlah berita ini kepada tetangganya. Tetangganya langsung was-was. Emang seperti apa pagar yang rusak tadi? Diceklah pagarnya. Mana yang rusak ya? Meskipun rumah saya ambruk pun, rumah saya berikan kepada Imam Bukhari. Beliau itu imam ya, beliau itu ulama besar gitu kan. Meskipun saya beliau minta rumah saya atau mungkin saya harus kasihkan rumah saya berikan rumah saya kepada Imam Bukhari ya. Disampaikanlah berita ini kepada Imam Bukhari bahwasanya tetangga tersebut mengikhlaskan rusaknya pagar, bahkan menyampaikan bahwasanya rumah pun akan diberi kepada Imam Bukhari kalau mau begitu ya, kalau berkenan begitu. Kemudian sujud syukurlah Imam Bukhari. Sujud syukur, langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membagikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Kenapa begitu bersyukurnya sampai memberikan sedekah kepada orang miskin? Karena beliau mengaku bahwasanya alhamdulillah saya selamat dari musuh, dari orang yang akan memusuhi di hari kiamat. Jadi saya selamat dari orang yang akan memusuhi di hari kiamat. Jadi begitu teliti betul supaya tidak memiliki musuh di dunia ini. Dengan tetangganya begitu sensitifnya supaya tidak ada konflik begitu, supaya tidak ada konflik. Begitu terjaganya hatinya, begitu cerdasnya luar biasa otaknya, begitu luruslah akhlaknya, sehingga sampai khawatir kalau nanti ada konflik dengan tetangganya. Itulah bagaimana ajaran Islam ini begitu selektif, begitu ilmiah ya, kita katakan begitu ilmiah dalam menyampaikan sumber ajarannya kepada umat manusia, umat Islam sampai saat ini. Dari 3 bukti tadi, bukti Al-Quran, kemudian bukti kita memiliki sosok Nabi Muhammad SAW yang tidak ada orang yang menyerupainya. Ketika beliau menjadi pemimpin, beliau adalah pemimpin terbaik. Ketika beliau menjadi seorang ayah, beliau adalah ayah terbaik. Ketika beliau menjadi seorang suami, beliau adalah suami terbaik. Ketika beliau menjadi tetangga, beliau adalah tetangga yang terbaik. Bahkan ketika beliau menjadi panglima perang, beliau adalah panglima perang yang terbaik. Ketika berhadapan dengan musuh yang kuat, bahkan Umar bin Khattab yang terkenal kuat, Abu Bakar, Ali, semua sembunyi di belakang punggung Nabi Muhammad SAW. Itu membuktikan bahwasanya kuatnya fisik dari Nabi Muhammad SAW. Kuatnya fisik dari Nabi Muhammad SAW. Manusia paling sempurna di muka bumi ini sampai kapanpun. Itu bukti yang telah kita sampaikan tadi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian bukti yang lainnya adalah sistem sanad yang begitu ilmiah. Sistem sanad yang begitu ilmiah sehingga logika sederhana saja seharusnya kita yakin bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling benar, tidak ada kebenaran lain kecuali dengan agama ini, yaitu agama Islam. Meskipun sekarang untuk menyesatkan umat diketahui bahwasanya memang musuh terbesar di dunia saat ini adalah agama Islam, sehingga berbagai upaya digunakan supaya
agama Islam ini hancur. Berbagai upaya digunakan supaya agama Islam ini hancur, sehingga bagaimana cara menghancurkannya, yaitu hancurkan sumber ajarannya. Hancurkan sumber ajarannya. Sehingga ada yang namanya orientalis ya. Orientalis itu orang-orang barat yang mempelajari ketimuran atau mempelajari agama Islam ini, gunanya bukan untuk menjadi Islam atau meningkatkan keimanannya, tapi justru fungsinya untuk menghancurkan agama Islam. Nah, orientalis ini diseranglah. Al-Quran ini disalah-salahkan ya. Nabi Muhammad disalah-salahkan, sistem sanad ini diserang supaya agama Islam ini hancur gitu. Nah, sehingga melalui realita atau kenyataan yang ada, harusnya kita yakini bahwasanya hidayah ini, kebenaran ini adalah agama Islam yang telah kita raih ya, agama Islam yang telah kita peluk, dan kemantapan kita dalam beragama ini seharusnya membuat kita semakin giat lagi ya, untuk mempelajari agama ini supaya kita mendapatkan keselamatan di dunia ini dan juga di akhirat. Karena apalagi yang kita cari ya, apalagi yang kita cari selain keselamatan ini, selain keselamatan kita yang menentukan kita nanti abadi selamanya di akhirat, supaya kita selamat terus menerus secara abadi di akhirat ini, satu-satunya cara adalah mempelajari agama ini, mengamalkan agama ini, dan salah satunya yaitu dengan mengikuti kajian-kajian seperti ini yang diadakan di masjid tercinta kita. Dan berbagai macam cara insya Allah kita juga bisa tempuh secara mandiri di rumah. Misalkan kita punya HP, kita bisa terus mempelajari agama, mempelajari mana yang betul dan mana yang salah, mana yang seharusnya dan mana yang tidak seharusnya, mana yang harus kita ikuti dan mana yang tidak perlu kita ikuti. Waktu semakin menunjukkan mendekati waktu Isya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang susah dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.